Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam Bapak. Sudah join semua ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, ya. Mari kita mulai saja kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para Bapak, para Ibu, peserta ujian komprehensif kelas Ahsan 4 kelompok C, ya. Ada Pak Agus, ada Bu Husni, ada Bu siapa? Bu Nirwati ya, sama Pak Khairul Anwar. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa hadir bersama-sama. Senantiasa kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara yang kita maksudkan diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada Nabiullah kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa diberikan kemampuan dan kesanggupan, wabil khusus pada bulan Rabiul Awal ini, mahabbah kita semoga senantiasa meningkat pada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu, mari kita awali pelaksanaan ujian komprehensif ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, acara yang akan kita laksanakan pada siang ini berupa pengujian, ya, kontennya yang pertama modul ajar, yang kedua P5, kemudian yang ketiga PTK, dan yang keempat BTQ, ya. 4 komponen ujian itu semuanya dipertanyakan secara lisan. Ya, tambahan untuk BTQ nanti ada praktek membaca Al-Quran, ya, ayat dan suratnya nanti saya tentukan, dan kemudian nanti ada praktek menulisnya. Oleh karena itu, untuk BTQ mohon kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan mushafnya atau gadget yang memang berisi tentang konten Al-Quran, dan juga disiapkan alat tulisnya, ya, kertas kosong atau kertas yang bergaris, dan pensil atau spidolnya. Ya, itu mungkin penjelasan sedikit. Ada yang mau ditanyakan sebelum dimulai? Cukup Bapak. Cukup kayak Bapak. Ya, kalau gitu kita mulai. Ya, untuk pertanyaan nanti saya akan berikan satu pertanyaan dan nanti sifatnya panel saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mendalami tentang modul ajar, ya. Bapak Ibu mohon dijelaskan tentang pendekatan-pendekatan, ya, dalam menetapkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sekali lagi saya ulangi, mohon penjelasan pendekatan-pendekatan, ya, dalam menetapkan alur tujuan pembelajaran atau ATP, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Iya Bapak. Ya, silakan dari Bu Husni dulu. Baik. Apakah suara saya terdengar, Pak? Jelas. Dua pendekatan dalam menetapkan ATP ada dua, pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif dimulai dari CP sebagai tujuan akhir, diuraikan menjadi TP yang lebih spesifik
dan operasional. Kemudian, barulah ATP disusun berdasarkan urutan TP yang ditetapkan. Kemudian, yang kedua, pendekatan induktif dimulai dari pengalaman belajar yang lebih konkret atau tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, dihubungkan secara bertahap menuju CP, kemudian barulah menyusun ATP berdasarkan pengalaman. Nah, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Agus Said bisa menyambung. Mungkin kalau yang saya pahami pendekatan yang dari modul ajar itu biasanya dari modelnya Pak. Jadi kalau itu saintifik, yaitu kita pakai pendekatan saintifik. Kalau itu kita modul ajarnya PBL, ya kita lakukan pendekatan PBL. Kalau modul ajarnya kita pengen melakukan PJBL, ya pendekatan yang kita lakukannya PJBL. Jadi menurut saya pendekatan yang dilakukan itu sesuai dengan uh, alur apa sih yang kita pilih dalam modul ajar itu. Seperti itu. Mungkin yang saya pahami seperti itu, Pak Haji. Mungkin Ya, yang terima lainnya. kasih. Silakan Pak Khairul Anwar. Ya, Bapak. Mengenai pembuatan alur tujuan pembelajaran itu mungkin saya menambahi dari Ibu Husni dan Pak Said, yaitu pertama yang harus ditentukan adalah analisis CP-nya, yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajarannya, yang ketiga menyusun alur pembelajarannya, lalu kemudian yang keempat menentukan materi dan aktivitas pembelajaran, lalu menyusun asesmennya. Nah, yang terakhir adalah mengintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Begitu, Bapak. Ya, terima kasih. Silakan Bu Nirwati ya. Nurwati, ini pendekatan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan serial, yaitu tujuan pembelajaran diurutkan berdasarkan urutan logis atau kronologis dari topik yang sederhana ke lebih kompleks lagi. Yang kedua, pendekatan konkret ke abstrak, yaitu mengurutkan tujuan dari materi yang lebih konkret, yaitu praktis, terlebih dahulu sebelum memperkenalkan konsep-konsep abstrak. Itu aja tambahannya. Ituin alur tujuan pembelajaran. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kemudian pertanyaan berikutnya, coba Bapak Ibu jelaskan tentang sistematika, ya kan? Atau bagaimana mensistematiskan atau mengorganisasikan, ya, mengorganisir metode PJBL dan PBL. Bagaimana Bapak Ibu mengorganisasikan atau menyusun metode PJBL dan PBL? Dua saja, nggak usah pakai DBL-nya ya. Bagaimana Bapak Ibu menyusun metode PBL dan PJBL? Bisa dipahami? Iya, Bapak. Ya, silakan dari Pak Khairul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyusun sistematika metode PBL maupun PJBL, yang pertama harus dilakukan adalah menyusun perencanaan. Artinya menyusun rencana proyek yang mencakup tujuan, aktivitas, dan hasil yang diharapkan. Setelah perencanaan selesai, yang kedua adalah pengorganisasian, yakni membagi proyek menjadi beberapa fase dengan kegiatan yang jelas dan jadwal yang terukur serta teratur. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaannya yaitu melaksanakan proyek dengan panduan yang telah diberikan. Artinya, dan setelah itu melakukan pemantauan, serta yang terakhir adalah memberikan umpan balik. Yang terakhir adalah sistematika pembuatan modul PBL dan PJBL adalah melakukan penilaian atau assessment, menilai hasil akhir dari kedua modul tersebut bisa berupa proyek, yaitu menilai akhir hasil proyek dan proses kerja siswa, serta memberikan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah diterapkan oleh guru tersebut. Demikian, Bapak. Ya, dilanjut ke Pak Agus, silakan.
Yang saya ingat itu Pak, biasanya untuk yang PBL yaitu pertama kita orientasi masalah, terus yang keduanya organisasi, terus penyelidikan, terus yang keempatnya kita mulai mengembangkan dan penyajian solusi, baru kelima itu analisis dan keenamnya evaluasi. Untuk PJBL-nya kita hampir sama, cuma mungkin beda dalam ini aja ya. Yang pertama itu pertanyaan mendasar atau masalah. Setelah itu, setelah kita dapat masalah, yang kedua kita rencanakan proyeknya. Proyeknya itu apa? Setelah sudah dapat proyeknya yang direncanakan, baru kita yang ketiga itu pelaksanaan atau pengorganisasian. Terus lalu kita pengembangan yang keempatnya, dan yang kelima presentasi atau publik hasil karyanya kita publikasi, dan yang keenam adalah evaluasi dan refleksi. Mungkin itu yang saya dapati dari materi. Mungkin ya yang lainnya bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Bu Nurwati, silakan. Oke, mengorganisasikan metode PJBL atau BPL atau PBL. Yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun rencana proyek yang mencakup tujuan, kemudian aktivitas dan hasil yang diharapkan guru ya. Kemudian pengorganisasian, yaitu membagi proyek menjadi beberapa fase dalam kegiatan yang jelas dan jadwal yang teratur. Yang ketiga, pelaksanaan, melaksanakan proyek dengan panduan yang diberikan, yaitu melakukan pemantauan dan memberikan umpan balik kepada siswanya, para peserta didiknya. Yang ketiga, pelaksanaan, melaksanakan proyek dengan panduan yang diberikan guru, kemudian melakukan pemantauan dan memberikan umpan balik kepada siswanya. Yang keempat, penilaian, menilai hasil-hasil proyek dan proses kerja siswa tersebut, kemudian memberikan evaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Itu aja Pak. Mungkin barangkali yang lain menambahkan. Ya, terima kasih. Bu Husni, silakan. Untuk saya sendiri, Pak, menambahkan PBL atau PJBL secara sistematis. Yang pertama, yang PBL yaitu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian, diskusi dan investigasi masalah. Kemudian, penelitian mandiri, dilanjut penyusunan solusi, dan diakhiri dengan presentasi serta evaluasi. Kemudian, PJBL diawali dengan penentuan topik atau proyek yang akan dilakukan, kemudian merencanakan proyek, dilanjut pelaksanaan proyek, kemudian pengumpulan data atau produksi, diakhiri dengan presentasi dan evaluasi proyek. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, berkaitan dengan KKTP ya, KKTP yang diturunkan dari TP dengan pendekatan deskripsi kan itu ya. Berikan contohnya coba, rumusan KKTP yang diturunkan dari TP dengan pendekatan deskripsi ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, silakan dari Pak Agus dulu. KKTP itu sendiri itu adalah kriteria petunjuk tujuan pembelajaran, atau kalau dulu kalau di kurikulum 13 itu adalah KKM ya. Nah, itu eh, KKTP itu ya diambil dari tujuan pembelajarannya. Misal saya contohkan di beberapa modul ajar saya yang sudah lewat, itu adalah siswa dapat memahami sholat gerhana. Maka yang KKTP ini eh, di situ diambil dari tujuan pembelajaran itu, bahwa siswa dianggap tuntas ketika dia sudah memahami tentang gerhana. Seperti itu, Pak Haji. Itu yang saya pahami. Mungkin yang lainnya Ya, bisa. ya, terima kasih. Bu Nurwati silakan. Rumusan KKTP tadi itu Pak, dengan pendekatan deskripsi, yaitu tujuan pembelajaran.
siswa mampu menjelaskan konsep fotosintesis seperti saya itu menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Anak tersebut harus mampu memahami dan menjelaskan materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian KKTP, siswa dapat mendeskripsikan langkah-langkah fotosintesis, menjelaskan fungsi tiap bagian dalam proses serta menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis atau materi tersebut. Udah, Pak. Ya, Pak Khairul silakan. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk contoh rumusan KKTP yang diturunkan dari TP dengan pendekatan deskripsi, contohnya misalkan dalam materi haji ya Pak. Dalam materi haji misalkan tujuan pembelajarannya siswa mampu menjelaskan konsep haji. Maka KKTP deskripsinya adalah siswa dapat mendeskripsikan langkah-langkah tentang haji, bisa menjelaskan fungsi serta bagian dalam proses melaksanakan haji, menyebutkan faktor-faktor apa saja seseorang bisa dikategorikan dalam kriteria mampu untuk haji dan sebagainya. Demikian Bapak. Ya, makasih Bu Husni. Melanjutkan dari teman-teman, KKTP dirumuskan dari KSP, Karta Kerja Operasional ya Pak ya. Contohnya yang saya ambil kemarin dari modul, siswa dapat menjelaskan pengertian zakat, jenis zakat, menghitung besaran zakat berdasarkan aturan yang berlaku. Itu KKTP-nya bisa diuraikan menjadi satu, menjelaskan pengertian zakat dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menguraikan dua jenis zakat, yaitu fitrah dan mal. Nah, yang ketiga, menghitung besaran zakat. Terima kasih, Pak. Menghitung besaran zakat ya. Iya. Ya, ya terima kasih. Pak Agus sudah tadi ya? Ya, Pak Dik. Iya. Selanjutnya, mengapa seorang guru ya atau seorang atau para guru harus mempertimbangkan dimensi pengetahuan dalam menyusun materi ajar ya. Ya. Apa pertimbangannya dimensi pengetahuan dianggap penting dalam menyusun materi ajar ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke Bapak. Ya, silakan Ibu Nur. Bentar, Pak. Bentar, Pak, bentar. Tadi apa, Pak? Mengapa dimensi pengetahuan dianggap penting dalam menyusun materi ajar? Yang lain dulu, Pak. Yang lain dulu. Oh gitu. Silakan Pak Khairul Anwar. Ya Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa seorang guru harus mempertimbangkan dimensi pengetahuan? Itu dikarenakan dimensi pengetahuan yang mencakup dimensi faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, itu akan membantu seorang guru dalam menyusun materi ajar yang komprehensif, yang integral, yang seimbang, dan holistik. Artinya, dengan demikian, dimensi pengetahuan tersebut akan memastikan bahwa siswa sanggup memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sebuah pokok materi tertentu, Bapak. Demikian, Bapak. Ya, lanjut Bu Husni. Baik. Saya setuju dengan ulasan Pak Khairul Anwar. Saya akan menambah materi yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan di berbagai konteks secara mendalam. Terima kasih, Pak. Secara mendalam ya. Ya, terima kasih Pak Agus, silakan. Ya, arti dimensi sendiri kan konsep, jadi tujuan utamanya supaya kita ketika mengajar itu lebih mengarah. Jadi ketika materinya tentang gerhana ya kita berikan tentang gerhana, tidak melebar dari tujuan itu. Dan yang kedua adalah
supaya siswa itu lebih berpikir kritis, lebih berpikir kritis dan apa kita bisa mengakomodir atau mengakomodasi tingkat kognisi siswa. Terus juga kita bisa membuat penilaian yang relevan. Di antaranya itu Pak Haji. Ya, siap. Terima kasih Bu Nur, silakan. Oke, jawabannya dimensi pengetahuan itu mencakup faktual, konseptual, dan prosedural, kemudian metakognitif. Itu membantu guru menyusun modul ajar yang komprehensif dan seimbang, serta memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik tentang materi tersebut atau materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Ya, itu aja Pak. Iya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kemudian apa ini maksud dengan pendekatan multiperspektif dan multidisiplin dalam mengembangkan materi ajar? Multiperspektif dan multidisiplin. Silakan, Pak Agus. Disiplin ya sesuai namanya bahwa pendekatan multiperspektif yaitu metode yang fokusnya itu memahami suatu konsep atau masalah. Jadi seperti yang mungkin masih berkaitan dari pertanyaannya tadi ya Pak Haji. Jadi kita memberikan materi itu ya tidak keluar dari fokusnya. Jadi multiperspektif itu berfokus itu. Sedangkan disiplin yaitu ya sesuai disiplinnya. Jadi kalau kita lagi misalkan kalau kalam dalam ilmu nahwu berarti ucapan, kalam dalam tauhid berarti tentang ketauhidan itu meskipun sama disiplinnya berbeda yaitu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Mungkin itu Pak Haji. Ya, silakan Bu Husni. Baik Pak, saya akan menambahkan dari Pak Agus. Multi itu disebutkan banyak ya, berarti kalau multi perspektif itu menyusun materinya berdasarkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Kemudian, kalau dimaksud dengan multidisiplin itu mengintegrasikan konsep materi yang kita ajarkan dengan berbagai disiplin ilmu dari berbagai cabang ilmu, begitu. Terima kasih, Pak. Ya. Lanjut Pak Pak Agus sudah tadi ya? Pak Khairul sekarang? Iya Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa tadi? Pendekatan multiperspektif dan multidisiplin ya Bapak. Saya setuju dengan Ibu Husni bahwa multi sesuai dengan namanya adalah berbagai varian. Artinya berbagai varian multiperspektif berarti berbagai varian sudut pandang. Artinya seorang guru menghadirkan berbagai varian sudut pandang atau teori tentang satu materi tertentu agar pemahaman yang didapat oleh siswa didik lebih luas. Contohnya dalam misalkan konsep zakat, tapi sudut pandang yang diberikan itu sudut pandang tidak semata-mata teori tentang fikih, tapi teori tentang tauhid, teori tentang tasawuf dan lain-lain. Adapun untuk multidisiplin adalah gabungan dari berbagai disiplin ilmu dalam mengembangkan satu materi tertentu untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan relevan. Artinya seperti halnya misalkan zakat. Zakat dari perspektif agama saja itu kurang mengena. Akhirnya diberikanlah sebuah disiplin yang lain, misalkan disiplin sosiologi, ekonomi, bahwa zakat itu bisa selain melakukan hal-hal yang sifatnya religius, juga bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Demikian Pak Haji. Iya, terima kasih. Bu Nur, silakan. Oke, multi perspektif yaitu menghadirkan berbagai sudut pandang atau teori tentang suatu topik untuk memberikan pemahaman yang lebih luas pada peserta didik. Kemudian multidisiplin
mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan pengembangan materi untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan relevansi yang lebih luas. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, apa kegunaan atau fungsi asesmen awal dalam kegiatan pembelajaran? Fungsi dari asesmen awal dalam proses pembelajaran. Ya, silakan Bu Husni. Eh, Kita sebagai guru sudah seharusnya menentukan asesmen awal terlebih dahulu agar satu, untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua, untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran yang sesuai nantinya untuk kebutuhan siswa. Nah, yang ketiga, untuk mengidentifikasi potensi dan kesenjangan belajar. Nah, bisa nanti kita menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi dengan adanya asesmen awal dalam kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Pak Khairul, silakan. Oke Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Asesmen awal itu dibutuhkan seorang guru, itu satu kegunaannya adalah untuk mengukur ya, untuk mengukur kebutuhan individu per siswa. Yang kedua yaitu untuk memahami profil setiap siswa lebih mendalam. Yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan mereka. Ini semua diperlukan seorang guru agar bisa memberikan diagnosa yang tepat dalam menyusun modul ajar. Artinya dengan asesmen awal tersebut dari mulai memahami profil siswa, memahami kebutuhan per individu siswa, serta memahami tingkat kemampuan mereka secara personal, seorang guru akan mampu menyesuaikan metode apa dan materi ajar apa yang paling relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Demikian Bapak. Ya, terima kasih. Bu Nur, silakan. Oke. Asesmen awal yaitu membantu guru untuk memahami profil siswa, kemudian kebutuhan individu, dan tingkat kemampuan mereka sebelum pembelajaran dimulai. Ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode dan materi ajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, lanjut Pak Agus. Menurut saya untuk asesmen awal sama seperti halnya pretest, jadi itu sebagai gambaran dari kondisi awal suatu kelas atau siswa. Jadi tujuan utama adalah untuk merancang gimana sih kita kalau hasilnya seperti ini, pembelajarannya apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin seperti itu Pak Haji. Terus juga kita bisa menentukan target ketika asesmennya itu kecil, ya tentu saja kita targetnya kan nggak mungkin yang gede-gede, yang muluk-muluk. Jadi itu adalah salah satu tujuan utamanya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Haji. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, untuk modul ajar sudah dicukupkan. Sekarang kita meneruskan kepada konten P5, PPRA, dan PTK ya. Yang pertama P5 dulu ya. Saya ingin mendengar secara jelas tentang P5 dan PPRA yang sudah Bapak Ibu buat ya. Silakan bisa diungkapkan satu orang ya, dari mulai tema sampai produknya ya. Bisa dipahami ya? Oke Bapak. Ya, silakan Bu Nur dulu. Oke. Dalam menyusun proyek P5, seorang guru harus merujuk pada dimensi-dimensi berikut. Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa, yaitu menanamkan nilai-nilai keagamaan pada menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap kegiatan proyek, seperti etika dan moralitas. Yang kedua, dimensi berkebinekaan global, yaitu mengintegrasikan perspektif global dan memahami keragaman budaya dalam konteks proyek. Yang ketiga, dimensi bergotong royong, mendorong kerjasama dan berkolaborasi antara siswa. Yang keempat, memahami pengembangan kreativitas dan inovasi siswa dalam proyek. Kemudian dimensi bernalar kritis, yaitu mengasah kemampuan
berpikir kritis melalui analisis dan evaluasi dalam proyek. Yang ketiga, dimensi mandiri, memfasilitasi kemandirian siswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek. Kelima yang saya buat itu tentang mendaur ulang sampah. Tujuannya agar sampah-sampah di sekeliling kita itu bisa bersih dan bisa dimanfaatkan oleh sekitar kita juga. Kayak semacam plastik bekas, botol bekas gitu tuh Pak. Bisa dimanfaatkan, khususnya mah belajarnya tuh kayak semacam buat pot gitu, buat kayak ember-ember yang bekas-bekas, dibuatkan untuk tong sampah begitu. Itu aja Pak dari saya. Bagaimana prosedurnya Bu melaksanakan P5 itu? Dan produknya seperti apa? Prosedurnya ya Pak ya. Prosedurnya yang pertama, Prosedur, langkah-langkah, tahapan-tahapannya, ya kan? oh iya, yang pertama siswa disuruh itu dulu Pak, siswa disuruh ngituin apa sih, nanti dulu ngituin barang bekas-bekasnya tuh Pak dikumpulkan. Kemudian setelah itu diolah, habis diolah dibuat sama kelompoknya. Habis itu setelah selesai menjadi kayak tadi tuh tong sampah atau kayak apa sih, pot bunga. Kemudian setelah selesai habis itu dijual sama sekeliling sekolahan yang berminat, atau bisa jadi digunakan untuk sekolah tersebut untuk tong sampah begitu. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Agus, silakan berikan gambaran yang cukup konkret tentang temanya, prosedurnya, tahapannya sampai kepada produknya ya. Ya, Pak Ji. Untuk tema yang saya ambil yaitu pemanfaatan sampah botol plastik sebagai media tanam sawi hidroponik ini, dulu pas awal kurikulum Merdeka itu saya ngajar kelas 7 dan di situ saya ditunjuk sebagai koordinator P5 pertama. Jadi pada awal-awal itu masih masih banyak yang salah paham bahwa P5 itu harus produk. Makanya di sini yang pertama saya sajikan itu adalah produk berupa hidroponik, karena pemahaman saya di awal itu bahwa P5 harus menghasilkan produk. Sini untuk apa untuk tujuannya itu proyek ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kompetensi dan karakter belajar Pancasila. Selain itu, siswa dikenalkan potensi dan kearifan lokal yang dapat menumbuhkan suatu gagasan baru yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Untuk profil P5-nya itu di sini yang saya ambil cuma 2, yaitu beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bergotong royong. Untuk tujuannya itu untuk yang beriman menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dengan mendaur ulang sampah menjadi media tanam, dan untuk yang bergotong royongnya adalah aktif dalam kerjasama dan memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja tim dalam proyek hidroponik. Nah, untuk PPRA-nya, karena dulu itu PAI belum ada PPRA, pas di modul awal itu saya belum masukkan, tapi pas kemarin ada modul tugas modul, maka saya di sini lengkapi untuk
Yang PPRA-nya itu cinta lingkungan. Capaian siswa menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi nyata, daur ulang, dan pemanfaatan sampah. Dan yang keduanya inovatif. Siswa menunjukkan kreativitas dalam mengubah sampah plastik menjadi media tanam yang bermanfaat. Adapun alurnya, pertama kita melakukan pengenalan. Kita melakukan presentasi tema, tujuannya apa. Setelah itu kita lakukan observasi lingkungan dan pengumpulan data. Sawi itu kira-kira butuh berapa lama, ya seperti itu Pak Haji. Terus setelah itu kita kontekstualisasi, mulai mengidentifikasi, terus studi kasus dan analisis. Kita lakukan studi banding pas waktu itu ke salah satu hidroponik yang ada di Kuningan. Terus kita lakukan diskusi kelompok, aksinya, terus kita lakukan aksi. Yang pertama adalah perancangan proyek, terus kedua pengumpulan bahan dan persiapan, ketiganya pelaksanaan proyek dan penanaman, terus keempatnya pemeliharaan dan monitoring. Dan tahapan yang berikutnya adalah refleksi, evaluasi hasil akhir, dan diskusi reflektif kelas. Setelah itu baru kita melakukan tindak lanjut, yaitu perencanaan pengembangan proyek dan kampanye kesadaran lingkungan tentang pemanfaatan sampah. Nah, untuk agendanya itu em, beberapa hari ya, karena kita tadi melakukan eh, mulai dari apa pengenalan, terus kita melakukan studi banding, studi apa meminta sumber dari yang narasumber-narasumber yang sudah melakukannya. Jadi hampir apa untuk itunya apa kegiatan dari awal sampai akhirnya itu sampai 2 bulan, nah, lebih, mulai dari kita apa pengenalan sampai masa panen. Panennya itu hasil sawi yang dari hidroponik itu. Meskipun hasilnya tidak sebaik dari yang apa yang sudah melakukan lama ya, tapi setidaknya nilai-nilai P5 itu dan PPRA itu sudah tertanam, sudah dikenal oleh siswa. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari modul ajar P5 saya, Pak Haji. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Cukup menarik. Silakan Pak Horul Anwar. Oke, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk PP5 PPRA di sekolah saya, di SMPN 1 Pabedilan, Pak Haji. Temanya adalah Bangunlah Jiwa dan Raganya. Topiknya adalah Tahfiz Al-Quran Juz 30 atau Juz Amma. Ini karena berangkat dari surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 800 SMP Distrik tentang kewajiban hafalan Juz Amma, Surat Yasin, Surat Waqiah, Ar-Rahman, Luqman untuk tingkat SMP. Nama sekolahnya adalah SMP Negeri 1 Pabedilan, dan dimensi yang kita pakai adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Elemennya akhlak beragama, sub-elemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu ada lagi dimensi PPRA-nya yaitu ta'adub, berkeadaban. Subnilai PPRA-nya adalah salah individual. Selain ta'adub juga ada qudwah, keteladanan, yang subnilainya adalah integritas dan disiplin. Tujuannya adalah, tujuan dari P5 PPRA Tahfiz Al-Quran Juz 30 ini yaitu untuk mendorong siswa agar lebih mengenal dan mencintai Allah, dan untuk mendorong siswa untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengolah informasi dari kitab suci, mendorong siswa untuk mencapai saleh individual dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan agama dan keterampilan, dan 4, mendorong siswa untuk menunjukkan konsistensi dalam melakukan kebaikan dalam segala situasi, baik situasi mudah maupun sulit. Alur aktivitasnya adalah, pertama yaitu pengenalan, memperkenalkan kepada peserta didik tentang topik yang akan dilaksanakan, yakni sosialisasi tentang topik tahfiz Al-Quran Juz 30. Ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih berarti 3 tahun sekarang, Pak. 3 tahun sekarang.
Karena memang alhamdulillah di sekolah SMP saya itu punya satu fokus tertentu terhadap tahfiz Al-Quran. Jadi kepala sekolah itu ingin punya branding, punya trademark yang tidak dimiliki oleh SMP-SMP lain. Kita fokus di tahfiz Al-Quran dan surat-surat panjang, surat-surat fadilah. Makanya banyak yang mengkritik, kok SMP kok kayak rasa MTS begitu. Tetapi kita tetap jalan dan alhamdulillah sampai sekarang. Setelah pengenalan yaitu kontekstualisasi, yaitu mempersiapkan observasi, siswa diajak membaca, menerapkan tajwidnya, makhorijul hurufnya, dan lain-lain. Setelah itu aksi, yaitu siswa melaksanakan proyek tahfiz Al-Quran. Untuk sekolah saya itu di pembagiannya adalah kelas 7, karena juz amma itu kan juz 30, semua ada 37 surat. Itu dibagi kelas 7 15 surat, kelas 8 15 surat, kelas 9 7 surat, plus surat panjang, tinggal memilih saja. Boleh Yasin, boleh Waqiah, boleh Rahman, boleh Luqman. Jadi sekali lagi semua suratnya sudah dilaksanakan mulai dari kelas 7. Dan itu akan disimulasikan atau akan dievaluasi per semester. Bahkan oleh kepala sekolah dijadikan kebijakan sebagai syarat kenaikan kelas. Jadi kelas 7 itu akan mengalami kesulitan naik kelas ke kelas 8 ketika dia belum memenuhi standar menghafal 15 surat pendek. Setelah aksi, kita melakukan refleksi, terutama guru-guru PAI di sini melakukan refleksi kritis. Apa saja sih sebenarnya yang sudah dilaksanakan dan apa saja kekurangan-kekurangannya untuk menjadikan program ini lebih baik lagi. Dan memang alhamdulillah meskipun di awal-awal sempat menuai banyak panen hujan kritik ya, tapi kian kesini proyek P5 dan PPRA ini disambut atau disanjung oleh komite, oleh wali-wali siswa, oleh tokoh-tokoh agama sekitar dan lain-lain. Bahkan kita outputnya adalah produknya, kita setiap perpisahan kelas akhir itu menampilkan pilihan siswa-siswi terbaik yang telah menghafal 37 surat dengan baik serta satu surat panjang yang sudah dihafal. Dan ini sangat diapresiasi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, bahkan kemarin beliau langsung datang dan menandatangani semua piagam tahfiznya. Dan ini mempermudah anak-anak yang kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena salah satu di antara prasyarat untuk masuk ke SMA negeri favorit itu di samping ada zonasi, ada prestasi. Prestasi ini akan ada dua, ada akademik, ada non-akademik. Untuk akademik dari prestasi rapot dan non-akademik boleh dari sertifikat tahfiz yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Demikian Bapak Haji, tindak lanjutnya adalah menganalisis persentase hafalan siswa dan melakukan angket umpan balik. Begitu Pak Haji. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Silakan Bu Nene. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Di sini saya mengajar di SD. Kemudian SD itu dari banyak siswa sudah terpapar HP. Jadi P5 yang diambil oleh sekolah adalah Healthy Mind, Healthy Body, program penguatan kesehatan fisik dan mental melalui olahraga dan nutrisi. Nah, profil project yang saya ambil ada dua, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu dengan menjaga amanah tubuh yang sehat. Kemudian yang kedua mandiri, yaitu disiplin dalam olahraga dan nutrisi. Kemudian nilai profil pelajar rahmatul alaminnya, yaitu keteladanan atau qudwah, yaitu menjadi contoh dalam menjaga kesehatan melalui olahraga dan pola makan sehat. Yang kedua berimbang, menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, nutrisi, dan waktu istirahat. Kemudian yang ketiga, lurus dan tegas, iktidal, yaitu memiliki sikap teguh menjaga pola hidup sehat. Kemudian yang keempat, dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan kegiatan olahraga dan menu makan sehat. Nah, proyek nanti yang akan dijadikan
P5 PPRA itu adalah program One Week Healthy Challenge yang akan di-checklist nanti oleh peserta didik. Jadi peserta didiknya membuat apa namanya buku catatan harian selama 1 minggu. Karena mungkin nanti kita akan PPL ya Pak ya, dalam 1 bulan itu harus ada P5 PPRA-nya. Jadi mungkin mengasih waktunya tidak lama sayanya. Dalam 1 minggu mereka setelah adanya workshop tentang pola makan sehat, kemudian olahraga dan lain-lain, kemudian mereka secara kontekstualisasi mereka sudah survei, setelah pengenalan survei, kemudian aksinya mereka yaitu tadi membuat buku catatan atau jurnal harian tentang pola makan sehat secara dalam sehari-hari dan olahraga teratur serta jadwal tidur karena yaitu tadi terpapar HP tuh Pak. Jadi saya harapkan dalam seminggu mereka dapat mengatur pola hidup yang lebih sehat begitu buat anak-anak. Sekian dari saya Pak. Barangkali ada kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Saya kira cukup menarik apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan P5 dan PTK. Selanjutnya kita melangkah ke konten PTK ya. Untuk PTK saya tolong persiapkan barangkali yang ada di filenya atau di hard filenya untuk disiapkan. Saya meminta kepada Bapak Ibu semua ya keterangan tentang PTK. Mungkin terkait dengan PTK kan baru proposal Bapak Ibu ya, belum pelaksanaan ya. Iya Pak Haji. Ya, silakan bisa dibacakan judulnya, perumusan masalahnya atau pendahuluan atau latar belakang, perumusan masalahnya sampai metodologi kan begitu ya. Untuk pembahasan sama kesimpulan yang belum bisa tadi. Itu aja yang diminta oleh saya ya. Silakan bisa diawali. Punten gimana Pak Haji? Punten Pak Haji. Suaranya agak hilang Pak. Iya, punten diulangi Pak Haji. Jadi punten pisan Pak, jauh suaranya Pak tidak terdengar. Ya, untuk PTK Bapak Ibu kan baru membuat proposal ya. Nggih. Saya meminta penjelasan dari Bapak Ibu terkait judulnya, latar belakang memilih judul itu, kemudian yang ketiga perumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya, dan yang keempat metodologi penelitiannya. Ya, bisa dipahami? Insya Allah Pak. Nggih. Ya, silakan dari Pak Hoirul Anwar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Proposal PTK saya berjudul meningkatkan hasil belajar siswa dalam meyakini kitab-kitab Allah melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah atau PBL pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Pabedilan. Latar belakang saya memilih tema ini adalah karena banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami rukun-rukun iman yang terutama berkaitan dengan rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah yang terdahulu baik maupun kitab Allah yang sekarang. Nah, untuk perumusan masalahnya adalah yaitu bagaimana penerapan model PBL pada materi PAI di SMP Negeri 1 Pabedilan. Yang kedua, apakah model penerapan PBL dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran-ajaran kitab-kitab Allah? Yang ketiga, sejauh mana sih proses pembelajaran PBL dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam meyakini kitab-kitab Allah? Dan yang terakhir adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan model PBL pada materi PAI tema kitab-kitab kepada Allah di SMA Negeri 1 Pabedilan. Adapun teori atau apa tadi Bapak setelah itu ya? Punten. Metodologi bisa. Metodologi. Sebentar.
Adapun metode penelitiannya yaitu pertama jenis penelitian ini adalah PTK. Jenis penelitiannya adalah PTK. PTK sendiri ada berbeda dengan penelitian lain. PTK lebih khusus, lebih fokus karena di sini terdapat sebuah siklus-siklus ya. Terus dua desain penelitiannya yaitu pertama kita menggunakan perencanaan, planning. Yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah observasi, yang keempat adalah refleksi. Subjek penelitiannya di kelas 8C SMP Negeri 1 Pabedilan. Instrumen penilaiannya yaitu pertama menggunakan lembar observasi, yang kedua menggunakan angket atau skala sikap, yang ketiga menggunakan tes soal evaluasi, yang keempat menggunakan wawancara, yang terakhir adalah dokumentasi. Demikian Bapak. Kerangka teorinya ada nggak, Pak? Ada Pak? Ya, silakan. Kerangka teorinya adalah pertama teori hasil belajar Bapak. Teori hasil belajar, hasil belajar. Jadi karena PBL ini tentang ingin mengukur, ingin meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami iman-iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang saya gunakan adalah teori hasil belajar. Teori hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya yang dapat berupa perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan, sikap maupun perilaku. Ini berkaitan erat dengan aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotorik. Untuk konteks dari tema yang saya teliti, yaitu harapannya anak-anak kelas 8C nantinya tidak hanya sekedar mengetahui tentang definisi atau tentang makna iman pada kitab Allah berupa Al-Quran, tapi juga iman pada kitab Allah yang terdahulu berupa Zabur, Taurat, Al-Quran maupun suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang kedua tentu saja adalah teorinya adalah teori pembelajaran PBL. Begitu Bapak. Ya Bapak. Kayaknya Bapaknya kemana ya? terlempar, Pak. Sorry, Ya, lanjut, Pak. Hmm. Atau sudah selesai, Pak? Sambung selesai Bapak. Ya. Silakan sekarang ke Bu Nurwati. Saya penelitian tindakan kelas ini berjudul upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi zakat fitrah dan zakat mal di SMP Perintis Pasekan. Latar belakangnya, pendidikan memegang peran sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan berarti membimbing atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Pendidikan merupakan pertolongan yang diberikan orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak untuk menuju tingkat dewasa. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila didukung dengan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif sangat berperan dalam tercapainya tujuan pendidikan.
Dari pengertian di atas bahwa pendidikan merupakan upaya terorganisir yang dilakukan oleh usaha dasar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas. Adanya tahapan dan komitmen bersama antara peserta didik dan antara pendidik dan peserta didik di dalam proses pendidikan itu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor. Faktor itu bisa dari siswa atau guru. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas, membantu perkembangan siswa secara terperinci. Tugas guru berpusat kepada pendidik dengan titik berat memberikan arahan dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka panjang dan jangka pendek, memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai, dan membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ini dapat dirumuskan. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran problem based learning, materi, zakat fitrah, dan zakat mal, kelas 9, SMP Perintis Pasekan. Bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi zakat fitrah dan zakat mal, kelas 9 SMP Perintis Pasekan. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran basis problem based learning, materi zakat fitrah dan zakat mar pada SMP Perintis Pasekan kelas 9. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan model problem based learning pada materi zakat fitrah dan zakat mal kelas 9 SMP Perintis Pasekan, untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi zakat fitrah dan zakat mal, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning materi zakat fitrah dan zakat mal kelas 9 SMP Perintis Pasekan. Manfaat peneliti yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, peneliti ini akan mengkaji model pembelajaran yang sesuai dengan meningkatkan hasil belajar siswa materi zakat. Dengan demikian, temuan penelitian ini akan memperkaya hasanah pengetahuan di bidang model pembelajaran. Yang kedua, manfaat praktis itu bagi siswa dan guru. Jadi peneliti ini memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna sehingga siswa lebih menguasai dan terampil dalam pembelajaran pemecahan masalah dengan penerapan model pembelajaran basis learning, sehingga hasil pembelajaran lebih meningkatkan dalam materi zakat. Bagi guru, informasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta masukan berharga bagi para guru dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar dengan penerapan model pembelajaran problem based learning, khususnya materi zakat fitrah dan materi lainnya pada umumnya bagi orang tua dan sekolah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bahwa betapa pentingnya perhatian orang tua dengan aktivitas dan prestasi belajar putra-putrinya. Dengan demikian, akan mengunggah hati para orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam rangka menyukseskan pendidikan putra-putrinya. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan yang paling tepat dalam kaitan dengan upaya menyajikan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah. Tadi apa lagi Pak? Pertanyaannya? Metodologinya? Oh, metodologinya.
Metodologi yang mau dilaksanakan, apa bentuknya? Tahap orientasi siswa kepada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, motivasi siswa terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilihnya. Tahap pengorganisasian siswa untuk belajar, yaitu guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Terus tahap pembimbing, penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Pemecahan masalahnya dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Selanjutnya, pemecahan biasanya memperlihatkan kepada para peserta didik bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh peserta didik, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau buku-buku yang lainnya. Selanjutnya, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan pengetahuan yang baru. Seterusnya, pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk secara terus-menerus belajar. Itu, Pak. Sudah, Bu Nur? Ya, udah. Ya. Selanjutnya Pak Agus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk PTK atau proposal PTK yang saya buat yaitu judulnya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam materi sholat gerhana dengan diterapkannya metode demonstrasi pada siswa kelas 8C SMPN 1 Bogor tahun pelajaran 2024-2025. Untuk latar belakangnya yaitu pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter siswa yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Di dalamnya, siswa tidak hanya diajarkan aspek kognitif semata, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yang mendukung pembentukan moral dan etika. Salah satu materi yang diajarkan dalam PAI adalah salat gerhana yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tapi juga ilmiah karena berkaitan dengan fenomena alam yang langka dan penuh hikmah. Pendidikan agama Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa berdasarkan nilai-nilai keislaman. Di dalamnya siswa diajarkan untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya melalui pelaksanaan ibadah seperti sholat gerhana. Sholat gerhana merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan ilmiah karena berkaitan dengan fenomena alam yang jarang terjadi dan penuh hikmah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sholat gerhana sangat penting untuk dimiliki oleh siswa. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi sholat gerhana masih rendah. Prestasi belajar siswa pada materi ini tergolong kurang memuaskan yang ditandai dengan rendahnya nilai ulangan harian dan kurangnya partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Hal ini diduga disebabkan oleh metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional, di mana guru cenderung menggunakan metode ceramah tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang terlalu teoritis dan kurang melibatkan siswa dalam praktik nyata cenderung membuat siswa merasa bosan dan kurang termotivasi untuk belajar. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan tata cara pelaksanaan sholat gerhana secara mendalam. Dalam konteks pembelajaran PAI, materi seperti sholat gerhana memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan praktis agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Metode demonstrasi merupakan salah satu pendekatan yang diyakini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang bersifat praktis
Melalui metode ini, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana sih tata cara sholat gerhana dilaksanakan, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Metode ini juga memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam materi sholat gerhana dengan diterapkannya metode demonstrasi pada siswa kelas 8J SMPN 1 Beber tahun pelajaran 2024-2025. Untuk rumusan masalah di sini yang diambil dua, yaitu pertama, apakah penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam memahami materi sholat gerhana di kelas 8J SMPN 1 Beber, dan yang keduanya adalah sejauh mana peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya metode demonstrasi pada materi sholat gerhana di kelas 8J SMPN 1 Beber. Nah, untuk kerangka teorinya yaitu untuk landasan teori pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana merupakan ibadah sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau kusuf, atau gerhana bulan yaitu kusuf. Ya. Sholat ini dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur dan takwa kepada Allah atas fenomena alam yang luar biasa. Sholat gerhana memiliki tata cara khusus yang berbeda dengan sholat sunnah lainnya, di mana setiap rakaatnya terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Selain itu, dalam pelaksanaannya, sholat ini diikuti dengan khutbah yang mengingatkan jamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, metode demonstrasi dalam pembelajaran. Metode demonstrasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu secara langsung di hadapan siswa. Metode ini mengutamakan pengamatan langsung yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dipahami melalui penjelasan verbal saja. Dalam konteks pembelajaran PAI, metode demonstrasi sangat relevan, terutama dalam materi-materi yang memerlukan pemahaman praktis seperti tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Untuk yang ketiga, prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Prestasi ini diukur melalui berbagai bentuk evaluasi seperti ulangan harian, tugas, kuis, dan ujian. Prestasi belajar tidak hanya mencerminkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, tetapi juga mencerminkan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Untuk metode penelitiannya yaitu yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK, atau yang lebih sering dikenal dengan Classroom Action Research. PTK adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran dalam kelas melalui serangkaian tindakan yang sistematis dan berkelanjutan. Jenis penelitian ini sangat relevan untuk mengatasi permasalahan praktis yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran sehari-hari. PTK juga memungkinkan peneliti yang dalam hal ini adalah guru untuk melakukan refleksi terhadap tindakan yang telah dilakukan dan dirancang tindakan selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan refleksi tersebut. Untuk variabelnya yaitu variabel bebasnya dalam penelitian ini adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan teknik pembelajaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung prosedur atau proses tertentu. Untuk variabel terikatnya yaitu prestasi belajar siswa pada materi sholat gerhana. Prestasi belajar diukur melalui hasil tes tertulis, observasi, keterampilan praktik, dan partisipasi aktif siswa selama proses pembelajaran. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya adalah siswi SMPN 1 Beber, dan untuk sampelnya adalah siswa kelas 8J yang terdiri dari 30 siswa. Jenis sumber data dan teknik pengumpulan jenisnya
ini menggunakan uh, kuantitatif. Data ini dihasilkan dari tes tertulis yang mengukur pengetahuan siswa tentang materi sholat gerhana sebelum dan sesudah penerapan metode demonstrasi. Untuk sumber datanya yaitu ada dari siswa, guru, dan dokumen pembelajaran. Untuk prosedurnya, yang pertama adalah perencanaan, planning, yang kedua pelaksanaan atau action, yang ketiga observasi, yang keempatnya refleksi. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya itu tes tertulis, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisisnya menggunakan analisis kuantitatif dan juga ada analisis kualitatif. Dan untuk itu bab yang ketiga, yang terakhir dari proposal PTK yang saya buat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Haji. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Lanjut yang terakhir Bu Husni. Baik, terima kasih atas waktunya. Judul PPK yang saya ambil yaitu penerapan metode poster komen untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat di kelas 5 SD 3 Jaya Laksana. Nah, kebetulan modul PJBL saya itu adalah membuat poster. Kebetulan juga nanti ketika setelah PTS itu adalah materi zakat di fase nah, kemudian masalah ini diambil karena banyak siswa yang bosan dalam proses pembelajarannya, itu yang menjadi sumber masalah. Kemudian penggunaan metode guru yang klasikal berupa ceramah dan hanya mengerjakan soal atau menulis begitu. Selanjutnya, rumusan masalah dari masalah yang tadi itu adalah apakah strategi poster komen dapat meningkatkan hasil belajar siswa UPTD SDN 3 Jaya Laksana. Kemudian rumusan yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan metode poster komen pada siswa. Nah, saya hanya mengambil apakah hasil poster komen ini dapat meningkatkan hasil belajar dan keefektifan poster komen dikarenakan nanti ketika kita buat PTK waktunya sangat sedikit. Jadi saya hanya mengambil 2 rumusan masalah. Nah, kemudian teori belajar yang saya pakai, kebetulan waktu dulu kuliah itu dosen saya di Malang, di UIN Malang, itu Pak Fatah Yasin mengeluarkan buku yang di dalamnya itu ada teori poster komen. Jadi saya mengambil teori beliau. Nah, selanjutnya untuk metodologi penelitian, saya mengambil siklus PTK dari Chemis and McTaggart, yaitu yang pertama planning berupa perencanaan kita membuat modul ajar, yang kedua acting yaitu tindakan dari planning yang sudah kita buat, kemudian yang ketiga observing atau pengamatan dalam prosesnya. Kemudian yang keempat, reflexing atau refleksi, yaitu analisis dan evaluasi hasil observasi untuk perbaikan selanjutnya. Nah, instrumen yang relevan dengan PTK yang saya ambil itu adalah yang pertama, lembar observasi untuk aktivitas siswa. Kemudian yang kedua adalah tes berupa pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, yang ketiga, angket atau kuesioner mengetahui tanggapan siswa terhadap metode yang digunakan, yaitu poster komen. Nah, yang keempat yaitu dokumentasi, foto dan video ketika pembelajaran. Nah, siklus yang saya ambil itu adalah 2 kali siklus, tidak sampai ketiga karena estimasi waktu. Dan untuk nanti diharapkan kesimpulannya pada bab 5 itu adalah hasil belajar siswa meningkat, kemudian
Metode poster komen yang saya gunakan itu efektif digunakan. Terima kasih. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Eh, Ujian kompre terkait dengan PTK sudah selesai. Ya, kita meneruskan ke konten pengujian tentang BTQ, baca tulis Al-Quran, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan sama-sama membaca Al-Quran, ya. Tolong mushafnya didekatkan. Dan nanti kalau setelah membaca Al-Quran, nanti ada praktek menulisnya, ya. Nanti saya akan meminta salah satunya, kemudian untuk membuka surat tertentu dan ayat tertentu, ya. Dan setiap orang akan berbeda, ya. Dari mulai Pak Agus dulu, silakan surat Al-A'raf. Ayat ayat 92 dan 93, Pak. Silakan diawali dengan ta'awud basmalah, kemudian ayatnya, dan nanti di akhir tasdik, dan setelah dibaca dengan tartil, nanti saya Suratnya Pak. meminta untuk di i'rab tajwidnya, ya. Bisa dipahami Bapak Ibu, ya. Suratnya Pak. Nah, ini satu orang beda-beda nanti. Sekarang Pak Agus dulu, Oh surat begitu. Al-A'raf ayat 92-93. Oke, siap. Silakan Pak Agus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم. Untuk tajwidnya pada lafaz allazina itu ada mad tabi'i karena ada ya sukun yang berpasangan dengan kasroh dan pada lafaz selanjutnya yaitu kazzabu itu juga ada mad tabi'i, ada wawu sukun berpasangan dengan domah, huruf sebelumnya berharokat domah. Dan pada lafaz syu'aiban itu ada bacaan ikhfa, ada tanwin bertemu dengan kaf. Dan pada lafaz ka'alam itu ada bacaan idgham bila gunnah, ada nun bertemu dengan lam dibaca masuk tanpa adanya dengung, ka'alam. Dan pada lafaz fiha itu juga ada mad dobi'i, ada ya sukun ada ya sukun berpasangan dengan kasroh dan ada alif yang berpasangan dengan fathah atau huruf sebelumnya berharokat fathah. Sedangkan dan setelahnya itu ada ayat allazina itu juga ada bacaan mad tabi'i. Ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kazzabu itu juga di bacaan mad tabi'i, wawu sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Dan pada lafaz syu'aiban kanu, syu'aiban itu bacaan ikhfa, ada tanwin bertemu dengan kaf. Kanu itu keduanya baik ka ataupun nu itu adalah bacaan mad tabi'i, ada alif berpasangan atau huruf sebelumnya berharokat fathah dan ada wawu huruf sebelumnya berharokat dhammah. Humul khasirina, humul kha ini di apa di gadget saya itu pakainya kha apa harokat berdiri ya. Mungkin di sebagian Al-Qur'annya kha-nya setelah kha-nya ada alif ya. Ini juga ada bacaan mad tabi'i. Sedang khasirin
ini adalah mad aridis sukun. Ada mad, huruf mad yaitu ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh, dan huruf setelah ianya itu disukunkan karena wakof atau berhenti. Maka ini bacaan mad aridis sukun. Dan pada ayat yang berikutnya yang 93 fatawalla itu juga ada matobi anhum, itu anhum wakola, ada mim mati bertemu wawu, itu bacaan ikhfa syafawi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Wakola itu matobi'i, yakomi juga matobi'i, laqad ablaghtukum risalati. Ya, risalati ini sa dan la itu juga matobi. Robbi juga matobi. Wa nasahtu lakum. Fakaifa asa itu juga matobi. Ala matobi. Qauming kafirin, qauming itu bacaan ikhfa, ada tanwin bertemu kaf, dan kafirin kanya itu matobi. Firina mad aridis sukun. Mungkin untuk tajwidnya itu yang terdapat pada dua ayat tersebut, Pak Haji. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Husni Intan, surat Al-An'am, ayat 82 sampai 83. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya agak dekat, Bu. Ya, silakan. Al su i bidul min ulah ikalam am wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qawmih narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. Sadaqallahul azim. Baik, untuk tajwidnya, alladzina itu ada asyamsia, alladzina juga ada matobi'i, amanu, matobi'i, nu, itu matobi'i, walam yalbisu, lam yalbisu. Mim mati bertemu ya, itu idhar safawi. Imanahum, ada i itu matobi'i, kemudian ma itu juga matobi'i, nahum bidul min, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Bidul min ulaika, mim tanwin bertemu dengan hamzah, idhar, ulaika mad jaiz, mad wajib mutasil.
lahumul amnu itu Al-Qamariyah. Kemudian wahum muhtadun, mimati bertemu mim, idgham mimi. Muhtadun mat alif lisukun. Watil kahujjatuna atainaha, na itu bertemu dengan hamzah di lain kalimat majais munfasil. Atainaha ada mat tabi'i, Ibrahima qalqalah. Ibrahima itu juga ada mat tabi'i. Ala mat tabi'i qaumihi itu mat silah tawilah. Tawilah atau qasirah? Lupa, Pak. Narfa'u darajatin, darajat itu ada mat tabi'i. Darajatim man nasya'u. Tanwin bertemu mim itu idgham bi gunnah. Kemudian nun mati bertemu nun itu mat idgham ya, idgham. Ya, idgham bi gunnah. Inna itu hunna rabbaka hakimun alim. Hakimun alim idhar alim mat arid lisukun. Sekian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya siap-siap Bu Nurwati. Surat Al-Maidah, Bu. Ayat 84-85. Al-Maidah ayat 84 sampai 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbu. Maaf, ayat berapa Bu itu yang dibaca? 54. 84. Saya bilang 84. Bukan Sorry, 54. Awalnya wama lana. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Wa natma'u an yudkhilana rabbana ma'al qaumis sholihin. Rabbuna. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Shadaqallahul azim. Tajwidnya Fasa matobi'i bahumullahu lam jalalah bima matobi'i ko matobi'i lu matobi'i janna itu guna musyadah nanya matobi'i tin tajri itu ikhfa syafawi tajri
Kolkola, kolkola sugro, kolkola sugro apa kubro? Kolkola sugro kalau nggak salah mah kecil, intinya kecil. Min tahti idhar ha tahti hal al qamariyah anharu itu idhar jelas ya. Mi minu billahi lam jalala wa ma matobi'i jaa mad wajib mutasil na matobi'i minal al qamariyah haqo kolkolah kolkolah sugro wa ana temau kolkolah sugro. Nah, intinya kolkolah kecil ya mau ayo udah gun bentar Pak. Idgom biguna khilana matobi'i robbu robbuna ro rotafhim na matobi'i ma'al al qamariyah qaumis matobi'i qaumis so matobi'i lihin mad arid li sukun karena ada matobi'i di akhir ayat. Fasa matobi'i bahumullahu lam jalala bima matobi'i ko matobi'i lu matobi'i janna jan itu guna musyada na matobi'i tin tajri tin itu ikfa tajri kolkolah kolkolah kecil ri matobi'i min itu izhar tihal itu al-qamariyah yal qamariyah anhar itu izhar an itu izhar ya ha matobi'i ruho ho matobi'i lidina matobi'i fi matobi'i ha matobi'i waza itu matobi'i karena ada alif mati lika jazau mad wajib mutasil karena ada hamzah di dalam satu kalimat. Tin itu ikfa tajri itu kolkolah sugro intinya kolkolah kecil ya ri matobi'i min itu ikfa tahtihal itu al-qamariyah anharu itu izhar ha matobi'i ruho kholidi itu matobi'i lidina matobi'i fi matobi'i karena ada ya sukun ha itu matobi'i karena ada alif sukun waza itu matobi'i alif sukun lika jazau mad wajib mutasil karena ada hamzah dalam satu kalimat ul al-qamariyah muhsinina itu mad wajib mutasil karena ada matobi'i di akhir ayat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Ya, selanjutnya yang terakhir Pak Muhammad Khairul Anwar, silakan dibuka surat Yusuf, Bapak. Ayat 96 sampai 97.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an ja'a basyiru alqa ala wajhihi fartadda basira. Qala lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Qalu ya Rabbana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Shadaqallahul adzim. Untuk tajwidnya, falamma. Falamma di situ ada bacaan guna karena ada mim bertasdid. Ma'an. Ma'an itu mad jaiz munfasil karena ada bacaan panjang bertemu hamzah tidak dalam satu kalimat. Anja itu ada ifa karena nun bertemu jim. Ja'a itu mad wajib mutasil karena ada bacaan panjang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Al di situ adalah al qamariyah karena ada al bertemu ba. Basyiru itu ada mad tabi'i karena ada ya mati jatuh setelah kasroh. Alqahu itu juga mad tabi'i karena ada bacaan panjang jatuh setelah fathah. Ala juga mad tabi'i. Waj itu qalqalah sugro karena ada bacaan qalqalah jatuh di tengah ayat. Far itu tafhim karena ada romati jatuh setelah fathah. Tadda basi itu mad tabi'i. Basiro. Qala mad tabi'i. Alam akul, lam akul, ada mim mati bertemu hamzah, idhar syafawi. Akul lakum ini juga idhar syafawi. Ini guna, ini itu ada ini a'lamu. Mad jaiz munfasil karena ada bacaan panjang bertemu hamzah. Minallah itu tarkib. Tafhim Bapak. Minallahi itu tafhim karena ada lam jalalah berharokat fathah jatuh setelah fathah. Mad tabi'i, la mad tabi'i, ta'lamun, mad aridil sukun. Karena ada mad tabi'i jatuh di akhir ayat atau berhenti karena waqaf. Qalu mad tabi'i ya itu mad wajib mutasil karena ada bacaan panjang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ba mad tabi'i, na mad tabi'i, tagfir tarkik lana dunu matobi'i bana inna majais munfasil inna kunna dan juga matobi'i kunna gunnah dan matobi'i kho matobi'i te'in ari dilisukun. Demikian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pembacaan sudah selesai semua. Sekarang kita meneruskan ke praktek penulisan. Silakan disiapkan alat tulisnya Bapak Ibu. Saya akan membacakan satu ayat saja, kemudian nanti Bapak Ibu menuliskannya dengan sakal yang lengkap ya. Sudah siap? Bentar Pak. Sudah? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watilka. Saya membacakan maksimal 3 kali ya, satu kalimat. Watilka. Watilka. Hujjatuna. 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 Atainaha.
Atainaha. Atainaha. Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim ala qaumihi. Ala qaumihi. Ala qaumihi. Narfa'u. Narfa'u. Narfa'u darajatin. Darajatin. Darajatin man nasya. Man nasya. Inna rabbaka. Inna rabbaka. Inna rabbaka hakimun. 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 Alim. 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 Shadaqallahul azim. Itu selesai Bapak Ibu untuk ayat yang ditugaskan untuk menulisnya. Silakan saya kasih waktu 15 menit. Nanti setelah selesai dengan rapi bisa dipotokan japri ke saya ya. Untuk konten dan proses ujian komprehensif sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah dengan kesediaannya mengikuti ujian komprehensif pada siang ini, khususnya untuk kelas C. Semoga apa yang sudah dilaksanakan ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama penguji mohon maaf barangkali selama pengujian ada hal yang tidak berkenan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pamit. Walaupun minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Oke Bapak, makasih Pak. Iya. Iya. Tulisannya jangan lupa ya, 15 menit. Ini Bapak. Pakai apa? Coba lihat. Wis tah. Pakai apa? Nomor surat apa sih itu? Surat apa Ibu? Surat apa? Ini dikirim Kak? Iya. Nggak kelihatan. Wis pragat tah? Pragat. Coba dulu. Recordingnya patennya.
Oh, oh iya iya iya. Siap.